Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fadli. Saya adalah mahasiswa dari Politeknik Negeri Sriwijaya D3 dengan jurusan Administrasi Bisnis. Saya dari kelas 3 NM dan NPM saya adalah 0624 30 60 1349. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradilan militer. Apa sih peradilan militer itu? Mari kita bahas. Let's go. Nah, jadi yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian peradilan militer. Yang pertanyaan tadi, apa sih peradilan militer itu? Nah, saya akan menjelaskan. Peradilan militer itu adalah badan pelaksana kekuasaan kehakiman di lingkungan militer yang berfungsi menyelenggarakan peradilan terhadap anggota TNI dan pihak-pihak lain yang tunduk pada hukum militer. Dasar hukum definisi ini terdapat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Nah, kemudian kita akan membahas tentang sejarah pengadilan militer. Di peradilan militer itu di Indonesia dibentuk untuk pertama kalinya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946. Kemudian terbit Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1946 tentang peraturan hukum acara pidana pada pengadilan tentara sebagai pengadilan yang khusus berlaku bagi militer. Kemudian pada tahun 1948 diterbitkan Peraturan Pemerintahan Nomor 37 Tahun 1948 tentang susunan dan kekuasaan pengadilan atau kejaksaan dalam lingkungan peradilan ketentaraan. Sejak berlakunya Republik Indonesia Serikat pada tahun 1950 terjadi perubahan nih. Undang-undang tentang susunan dan kekuasaan kehakiman dengan disahkannya Undang-Undang Darurat Nomor 16 Tahun 1950 menjadi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1950 tentang susunan kekuasaan pengadilan atau kejaksaan dalam lingkungan pengadilan ketentaraan. Ketua Pengadilan Negeri karena jabatannya menjadi Ketua Pengadilan Tentara dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1950, jaksa tentara dirangkap oleh jaksa sipil yang karena jabatannya bertugas sebagai pengusut, penuntut, dan penyerah perkara. Dalam keadaan yang tidak kondusif, seiring dengan perkembangan politik pemerintahan, lahirlah Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954 tentang Pertahanan Negara Republik Indonesia. Undang-undang ini merubah sistem dan hukum acara peradilan militer. Dalam pasal 35 tersebut mengatakan angkatan yang mempunyai peradilan tersendiri dan komando mempunyai hak penyerah perkara. Sebagai implementasi pasal 35 Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1954, lahirlah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1958 tentang hukum acara pidana tentara. Dalam undang-undang tersebut membatasi jaksa dan hakim umum di dalam penyelesaian perkara. Peradilan militer merupakan salah satu lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung, sehingga bagian dari kekuasaan kehakiman menurut Undang-Undang 1945 dan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, walaupun berada dalam struktur militer atau organisasi dan administratif berada di bawah Panglima TNI, fungsi kehakimannya sepenuhnya independen di bawah sistem yudikatif nasional.
Landasan hukum utama adalah yang pertama, Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer atau mengatur organisasi, kewenangan, susunan, dan hukum acara. Yang kedua, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman atau menegaskan bahwa peradilan militer adalah bagian dari sistem peradilan nasional. Dan kemudian berbagai peraturan internal TNI dan Mahkamah Agung yang mengatur teknisi organisasi, kepaniteraan, dan administrasi pengadilan militer. Seiring perkembangan, istilah nama pengadilan ketentaraan disesuaikan menjadi Mahkamah Militer atau Mahmil. Kemudian Mahkamah Militer Tinggi atau Mahmilti. Dan ada juga Mahkamah Militer Agung atau Mahmilgung. Kemudian, dasar hukum modern peradilan militer ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer. Pengadilan militer atau Dilmil. Pengadilan ini adalah pengadilan tingkat pertama untuk perkara pidana yang dilakukan oleh prajurit berpangkat kapten ke bawah. Kemudian pengadilan militer tinggi atau Dilmilti, yaitu mengadili pada tingkat pertama untuk prajurit berpangkat mayor ke atas serta sebagai pengadilan banding untuk putusan pengadilan militer. Dan juga pengadilan militer utama atau Dilmiltama, yaitu pengadilan tingkat kasasi sekaligus pengawas pelaksana peradilan militer. Dan juga terakhir yaitu pengadilan militer. Pengadilan ini yaitu pertempuran dibentuk dalam keadaan perang atau operasi militer tertentu. Tugas dan wewenang utamanya adalah mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh prajurit atau pihak yang disamakan dengan prajurit, serta memeriksa dan menyelesaikan sengketa tata usaha angkatan bersenjata. Peradilan tinggi dalam lingkungan peradilan militer untuk tingkat kasasi berada di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia atau biasa disebut dengan RI. Menurut pasal 9 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh. Nah, sini ada beberapa, yaitu yang pertama prajurit TNI, yang kedua orang yang oleh undang-undang dipersamakan dengan prajurit, ketiga anggota golongan atau badan yang dipersamakan dengan prajurit, dan kemudian yang terakhir orang yang bukan prajurit tetapi oleh keputusan Panglima atau dengan persetujuan Menteri Kehakiman harus diadili di peradilan militer. Nah, kemudian kesimpulan dari saya yaitu peradilan militer di Indonesia merupakan bagian dari kekuasaan kehakiman yang secara khusus menangani perkara pidana dan sengketa tertentu yang melibatkan prajurit TNI atau pihak lain yang tunduk pada hukum militer. Sejak awal pembentukannya melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1946, peradilan militer telah mengalami berbagai perubahan sesuai dinamika politik dan kebutuhan pertahanan negara. Struktur dan kewenangannya kemudian diperjelas melalui sejumlah regulasi hingga lahirnya, yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 sebagai landasan hukum utama yang mengatur organisasi, susunan, serta hukum acara peradilan militer. Peradilan militer berada dalam lingkungan Mahkamah Agung dalam hal fungsi kehakiman, meskipun secara organisatoris, administratif berada di bawah Panglima TNI,
Lembaga ini terdiri dari beberapa tingkat pengadilan, yaitu pengadilan militer tinggi, pengadilan militer utama, dan pengadilan militer pertempuran. Secara keseluruhan, peradilan militer berperan penting dalam menjaga kedisiplinan, ketertiban, dan keprofesionalitas lingkungan TNI dengan memberikan mekanisme peradilan yang khusus, struktur, dan sesuai dengan karakteristik organisasi militer, namun berada dalam kerangka sistem peradilan nasional. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada materi peradilan militer ini. Jika ada kata-kata salah atau masih terbata-bata, saya meminta maaf. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.